Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di channel GL Learning. Baik, gimana kabarnya para penonton semuanya dan yang di sini tidak perlu ditanyakan ya, alhamdulillah sehat, baik, sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rasanya sudah lama nih tak mengobrol-ngobrol lagi. Dan ada materi baru nih yang akan dibahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa membeli Lupi. Apa itu Lupi? Lumpia crispy. Ya, pintar. Bila Anda menyukai dengan produknya, silahkan cek link yang ada di bawah video deskripsi ini. Dan bila kalian suka dengan kostum kami, jubah yang keren seperti ini, bernyala-nyala, berwibawa, tinggal kalian cek di link yang ada di deskripsi video ini. Baik, terima kasih. Mari kita lanjut untuk ke pembahasan. Lagi-lagi kita pasti mempunyai materi-materi baru yang akan dibahas dan diseringkan. Tentunya dengan materi kali ini yaitu materi tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Indonesia tentunya ya, karena Nusantara nih ya. Dari Sabang sampai Merauke. Baik, gak perlu cukup lama-lama lagi ya. Mungkin itu adalah materinya. Rahmat Islam bagi negara Indonesia, Nusantara ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih, bro. Siap. Jangan ngangguk terus. Siap nggak dengan jawabannya? Udah dipersiapkan? Ya, insya Allah kita sharing saja lah. Siap. Baik. Untuk yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu apa tanggapan Anda tentang rahmat Islam di Indonesia? Keberadaan Islam di Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Jadi makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Pasti tidak terlepas dari itu. Rahmatil alamin di sini pastinya ya kan, pemutarbalikan kebenaran pun terjadi dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia. Misalnya sering kita temukan buku sejarah tentang mula-mula Islam masuk ke Indonesia, itu pada abad ke-13. Nah, maka padahal sejarah tersebut sudah diambil keputusan bahwa Islam itu telah masuk ke Indonesia ini pada sejak abad ke-7 Masehi, itu abad pertama Hijriyah, langsung dari Arab. Nah, keputusan ini diambil melalui berkali-kali seminar, dimulai tahun 1963 ya di Medan, dilanjutkan pada tahun 1978 di Aceh, dan terakhir itu 1980. Nah, maka dari itu kenapa rentang waktu masalah sejarah Islam masuk ke Indonesia ini terutama tidak terlepas dari sejarah begitu panjang, karena di satu pihak berpendapat abad ke-7 sementara pihak yang lain pada abad ke-13. Nah, pendapat yang terakhir yang ke-13 ini itu menurut melihat dari sudut pandang kacamata yaitu sejarah asing ya, namanya Senok Kurjon. Kalau tulisannya Senocek Kurgonje, orang Belanda. Gitu. Itu ada sejarahnya ya. Iya. Baik. Nah, mengenai strategi nih, strategi dakwah di Indonesia itu seperti apa sih? Memahami tentang strategi dakwah Islam di Indonesia ya, karena banyak ya strategi-strategi pendakwah itu ketika menyebarluaskan Islam, ajarannya terutama. Karena yang pertama sudah tidak asing lagi, yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, lalu pendidikan, tasawuf,
Hmm. kesenian, dan politik. Nah, Itu adalah strateginya gitu. strategi yang dimaksud perdagangan ini yaitu orang Timur Tengah dari Jazirah Arab. Kalau kita kan ada dua sudut pandang dari sejarah ya. Iya. Ada yang dari Persia, ada yang dari Cina. Mhm. Gitu kan. Ini yang dari Persia itu pedagang-pedagang Muslim yang dari sana kemudian menginjaki ke tlatah Nusantara ini sehingga dengan cara berdagang, kemudian menikah, pendidikan, lalu tasawuf, kesenian, lalu politik. Nah ini satu kesatuan di mana para sejarawan ini merangkum strategi dakwah masuknya Islam sebagai rahmatan lil alamin ke bumi Nusantara ini. Seperti itu. Baik. Mengenai perkembangannya nih ya. Perkembangan Islam di Nusantara itu seperti apa sih? Bila kita simpulkan saja, Heeh. karena kan panjang. Iya. Perkembangan Islam itu ada perkembangan di Sumatera, perkembangan di Maluku, perkembangan di Sulawesi, ya kan? Perkembangan Islam di Nusa Tenggara, Islam di Pulau Jawa. Iya. Oh. Nah, jadi perkembangan setiap pulau itu, setiap pulau itu ada sejarahnya. Aceh, karena kan Aceh awal mula Islam masuk jalur perdagangan itu mulai dari Aceh. Makanya kan ada kerajaan Samudra Pasai di sana. Sampai sekarang pun Aceh menggunakan cara aturan hukum dua, secara negara dan secara syariat. Makanya contohnya bila mana ada yang melakukan hubungan intim atau disebut dengan zina ghairu muhsan, maka dia dicambuk hadapan halayak. Kemudian hukum yang lain, contoh banyak peraturan-peraturan bila mana seorang wanita ketika dia dibonceng, ya apa namanya itu boncengnya bahasa Indonesianya, dibonceng itu tidak boleh seperti laki-laki duduknya, harus miring. Itu ada peraturan di Aceh. Iya, karena itu salah satu bias dari sejarah yang mungkin nanti pasti Anda tanyakan ini. Pastinya sebelum Anda tanya saya jawab dulu. Itu bias-bias dari perkembangan di Indonesia. Karena di Aceh itu sampai saat ini sebutannya Serambi Ka'bah. Serambi Mekah atau Serambi Ka'bah itu. Intinya antara dua itu. Ya, antara dua itu. Ya, dengan arti yang sama, namun perkataan yang berbeda. Serambi Mekah kalau nggak salah. Baik. Iya, saya mau menanyakan biasnya tadi ya. Iya, biasnya kan sudah. Iya, dan tidak Anda jawab gitu kan. Itu kan baru di Sumatera loh. Iya. Belum di Kalimantan, belum di Sulawesi, belum di Pulau Jawa. Apalagi Pulau Jawa, biasanya kan tidak terlepas dari kultur akulturatif ya kan. Karena yang di Pulau Jawa ini terkenal dengan pendakwah 9 atau bahasa Arabnya Aulia Tis'ah, para wali songo. Tidak terlepas dari perjuangan beliau ini yang 9 ini dalam berdakwah menyebarkan Islam rahmatan lil alamin di tlatah tanah Jawa ini khususnya. Ya, berarti perkembangannya sangat luas sekali gitu ya. Ya, seperti itu. Baik. Karena kita sudah mengetahui biasnya ya tentang perkembangannya. Lalu apakah ada pembaruan? Nah, jadi pembaharuan ya. Iya. Bias sudah saya jelaskan. Ya. Itu dari efek bias sejarah ke belakang. Gerakan ibaratkan pembaharuan Islam. Semakin maju maka di situ akan ada bias. Jadi gerakan pembaruan ini ada
beberapa konsep. Jadi gerakan pembaharuan ini ada dua unsur. Yang pertama gerakan pendidikan dan sosial, yang kedua gerakan politik. Gerakan pendidikan sosial itu satu, sekolah Tawalib ya. Ini pencetusnya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906. Ini mirip dengan pesantren di Jawa, pengajian di masjid. Kemudian yang kedua Jamiat Khair. Jamiat Khair ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab, orang-orang Arab pada tanggal 17 Juli tahun 1905, 3 tahun setelah sekolah Tawalib ini. Kemudian yang ketiga Al-Irsyad. Al-Irsyad ini ya sama, organisasi sosial didirikan oleh kaum pedagang Arab juga di Jakarta. Lalu yang keempat Perserikatan Ulama. Ini didirikan di Majalengka di Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kemudian yang kelima itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi kan pembaharuan juga. Itu didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah. Kemudian yang keenam Nahdlatul Ulama, sudah tidak asing lagi ya. Nahdlatul Ulama pergerakan kebangkitan para ulama yang awalnya itu Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air pada tanggal 1916. Kemudian tanggal 1918 bergeser lagi mendirikan Tasyrul Afkar. Lalu dikenal dengan Nahdlatul Fikri. Dari Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Fikri. Nah, karena sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum keagamaan kaum santri, maka Nahdlatul Fikri ini kemudian mendirikan lagi namanya Nahdlatul Tujar. Apa sih Nahdlatul Tujar itu? Pergerakan kaum saudagar gitu, saudagar itu. Di situ setelah seiring berjalannya waktu, kemudian para kiai ya membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis mengantisipasi perkembangan zaman. Ya sudah saling berkoordinasi lah para kiai ulama kita dulu itu. Kemudian muncullah kesepakatan buat organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Didirikan pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. 1344 Hijriah itu bertepatan pada tanggal 31 Januari 1920. Banyak sekali berarti ya. Banyak ya, pembaharuan. Iya. Menarik juga nih. Ya, Baik, pertanyaan terakhir nih. ya, Karena sudah banyak ya, sudah ya. memakan banyak waktu. Karena kalau misalkan kita perinci secara detail itu, Sejarah mah sangatlah luas iya, dan butuh referensi, dukungan referensi Iya, media-media iya. ya, sosial yang lain iya, untuk menopang apa tuh namanya kevalidan. iya, Syukur-syukur bila mana tuh ada tokohnya iya, kan, yang pernah mengalami Iya. masa-masa itu. Ya mungkin di sini kita membahas secara singkatnya gitu kan. Iya, Dan ini udah penjelasan dengan secara singkat gitu. iya, Tapi udah menyebar kemana-mana gitu kan iya, ya. Berarti itu buktinya berarti perkembangan Islam pada saat itu di Nusantara itu sangatlah banyak, sangatnya luas gitu kan. Baik, pertanyaan terakhir lah dari saya. ya. Nah, Seperti apa? tentang menyikapinya nih akan semua tersebut gitu, Ya. hal tersebut. Bagaimana cara menyikapi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk Jadi, menyikapinya untuk gitu. menyikapi ya, Iya, kita ini sebagai umat muslim di Indonesia, kita harus tahu jangan sampai melupakan sejarah. Karena
gesekan-gesekan Islam itu bukan hanya dengan Islam dan sesama Islamnya, Iya. tetapi pada zaman dulu sudah kita ketahui Hmm. tidak terlepas dengan yang namanya penjajah, Hmm. ya kan? Iya. Sebagai warga negara Indonesia, umat Muslim khusus, kita berjihad pada waktu itu, di mana kita melawan penjajah Belanda bersama sekutu-sekutunya Hmm. selama 350 tahun, ya kan? Iya. Kemudian ditambah lagi dengan penjajah dari Jepang Hmm. selama 3,5 tahun, 3,5 tahun. Maka cara menyikapinya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada para pahlawan Iya. yang sudah rela memperjuangkan negara ini hingga titik darah penghabisan para pahlawan. Maka ada semboyan dari para sejarah, jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Tapi kendati pun demikian, kita sebagai umat muslim jangan lupa pula usaha jihad itu sebuah usaha, kemudian diiringi dengan doa. Ulama kita, para ulama di Indonesia, para habaib, para kiai, para ustadz yang turut membela kemerdekaan negara kita ini, sama juga dengan para pahlawan-pahlawan yang lainnya. Maka dari itu semboyan lain pun mengatakan jas hijau, jangan sampai hilangkan jasa ulama. Jadi kesimpulan yang kita sikapi dalam materi kali ini yaitu dua, jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Kemudian yang kedua, jas hijau jangan sampai hilangkan jasa ulama. Baik. Itu adalah cara menyikapinya ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan materi video kita kali ini. Dan Islam rahmatan lil alamin Iya. di Indonesia. Apabila ada tutur ucap kata dan materi-materi yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf karena kami juga masih terus dan selalu belajar. Ya, saya akhiri, saya Nurul Huda saya Skanur Tegar. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.